Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Misbah CAD Design. Di sini saya akan membahas mengenai pengenalan antarmuka AutoCAD atau interface AutoCAD 2017. Nah, ini adalah tampilan AutoCAD 2017, tampilan 3D solid. Kita bisa atur di sini 3D modeling. Nah, ini kalau 3D basic tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah menu ribbon. Ini dinamakan dengan ribbon tab. Nah, ribbon tab ini berisikan menu-menu 3D basic seperti ini: home, visual, insert, view, dan seterusnya. Nah, di sini adalah ribbon panel. Ribbon panel ini definisinya yaitu menu ribbon tab ini fungsinya untuk menampilkan ribbon panel yang telah digolongkan seperti create, edit. Nah, ini ada tampilan 3D basic. Jadi home ada ini untuk membuat 3 dimensi solid. Nah, ini 3 dimensi solid seperti box, extrude, box ini. Nah, ini adalah 3D solid primitif, box, silinder, cone, sphere, piramid, wedge, torus, polysolid. Nah, ini adalah extrude untuk membuat objek 3 dimensi. Perintah-perintahnya extrude, revolve, loop, sweep. Nah, ini surface, mesh, dan surface. Nah, kemudian ini panel ribbon untuk editing seperti push pull, union, subtract, insert. Ini panel untuk drawing, panel ribbon untuk drawing. Ini untuk edit, modify, erase, mirror, extend, dan lain-lain. Nah, ini dikategorikan sebagai ribbon tab dari menu home. Nah, ini ribbonnya, panel ribbon. Nah, itu. Nah, ini panel ribbon ini visualisasinya menggunakan 3D basic. Nah, kalau 3D modeling ini tampilannya seperti ini. Nah, ini jadi ini ribbon tab nya terdiri dari home, solid. Nah, solid ini adalah ribbon tab solid, fungsinya untuk menampilkan perintah-perintah membuat bentuk solid seperti ini. Nah, ini panel primitifnya seperti buat solid box. Nah, ini perintah untuk membuat objek solid. Ini boolean untuk pengurangan, penggabungan, dan irisan, intersect. Nah, ini solid editing seperti motong, thickness, imprint, fillet, dan sebagainya. Ini untuk section, panel section. Ini panel selection. Nah, ini dalam menu ribbon tab solid, 3D solid, yaitu tampilan seperti ini. Jadi fungsinya ribbon tab solid itu fungsinya untuk menampilkan perintah-perintah solid, membuat bentuk solid
di AutoCAD. Nah, ini termasuk golongan kategori dari ribbon tab, menu tab atau menu ribbon tab. Nah, ini ribbonnya, panel ribbon. Jadi kalau kita ribbon tab solid itu 3D solid itu maksudnya adalah untuk menampilkan menu 3 dimensi khusus solid, membuat objek solid. Nah, kalau ini surface, ini untuk membuat objek surface seperti loft. Jadi kalau solid itu padat, kalau surface itu hanya permukaannya saja. Nah, ini mesh. Nah, visualize ini buat tampilan top, bottom, left. Ini coordinate system, viewport. Nah, ini juga sama tampilan. Ini 2D wireframe. Ini kalau 3D hidden. Ya, kalau udah membuat objek solid bisa kita lihat seperti ini. Ini visualisasi atau tampilan. Ini create red dan sebagainya. Nah, ini kategori menu ribbon visualis. Nah, ini panel ribbonnya. Nah, ini jadi fungsinya solid itu adalah menu ribbon solid, tab solid itu definisinya adalah untuk menampilkan perintah-perintah membuat solid, bentuk solid di AutoCAD seperti ini. Ini primitive, ini solid, ini boolean, union, subtract, and set. Nah, ini kategori dengan satu tab ini adalah panel ribbon. Ini solid. Ini panel ribbon, panel selection. Nah, kalau home ya seperti ini. Ini juga ada instruksi buat membuat solid. Di home itu mencakup semuanya. Ada draw, modeling, mesh, solid editing, draw, modify, section, coordinate system, view, selection, layer, dan lain-lain. Jadi kalau solid ini khusus untuk membuat solid dan edit solid editing. Ini union. Nah, itu jadi fungsi yang dimaksud dengan ribbon tab ini. Nah, ini ribbon tab, menu-menu ribbon tab. Jadi kalau kita klik home, nah ini tab ribbonnya. Ini adalah ribbon panelnya dari golongan menu home, ribbon tab home. Nah, ribbon tab solid ini ya ini. Jadi ini kelompok dari panel-panelnya. Panel primitive, ribbon, panel, solid, ribbon. Nah, ini fungsinya adalah ini untuk membuat objek solid. Ini kategorinya solid, 3D solid. Nah, ini maksudnya dari 3D solid itu adalah 3 dimensi bentuk solid. Ini menunya. Nah, ini bisa diaktifkan 3D modeling. Jadi kalau kita pakai 3D basic, menu ribbon solidnya nggak ada. Nah, sini nggak ada. Jadi hanya home. Jadi adanya dimasukkan ke dalam kategori ribbon tab home. Ini ribbon panel ya. Nah, ini untuk gear. Nah, kalau drafting and annotation, nah khusus membuat gambar 2 dimensi
ini menu ribbon tab-nya. Ini ada home. Nah, ini bentuk fasilitas drawing 3 dimensinya nggak ada. Ini parametrik buat ukuran, anatoid ukuran, parametrik. Nah, ini. Jadi kalau kita mau ke 3D solid, 3D modeling, kita pakai yang 3D modeling. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang dikategorikan sebagai ribbon tab 3 dimensi, modeling. Ini home. Nah, ini khusus untuk solid. Ini panelnya, panel ribbon. Nah, ini surface, panel ribbonnya. Ini mesh, ini visualisasi, ini parametrik, ini set. Nah, ini anda buat ukuran dimension, ada type, ini view, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan ribbon tab 3D, berada dalam 3D modeling solid. Nah, solidnya ini khusus untuk membuat gambar solid. Nah, ini panel-panel ribbonnya. Nah, menu-menu ribbon ini, nah ini yang di atas ini adalah title bar. Jadi judul untuk drawing kita yang aktif. Misalkan ini set plan, ini set plan dasar DWG. Ini menu-menu untuk membuat new, home, open, save. Ini. Nah, dalam AutoCAD 2017 ini menu klasik itu tidak ditampilkan. Jadi dia aktif langsung dengan ribbon tab seperti ini. Jadi untuk menampilkannya bisa kita di sini kita klik show menu bar. Nah, ini adalah menu bar klasik AutoCAD. File, nah ini ada new, open, dan seterusnya. Nah, kemudian ini edit, dan seterusnya, view. Nah, ini menu bar, kategori dalam menu bar. Ini berdasarkan baris status, baris di bawahnya. Nah, ini bentuk klasik seperti ini. Dimension, nah ini draw buat khusus drawing. Ini menu pull down ke bawah. Ini adalah menu bar. Nah, kalau yang bawahnya ini adalah menu ribbon tab. Kalau home, nah ini ribbon panelnya. Ini solid, nah ini. Jadi solid ini khusus untuk drawing solid. Ribbon tab 3 dimensi solid itu digunakan untuk membuat bentuk drawing solid, membuat objek solid padat. Nah, kalau ini surface permukaan, ini mesh. Itu yang perbedaan antara menu bar dan ribbon tab, menu ribbon tab seperti ini. Nah, ini untuk menghilangkannya lagi, menu bar itu bisa kita klik sini lagi, hide menu bar.
Nah, ribbon tab ini bisa juga kita hilangkan, kita sembunyikan dengan perintah kita ketik ribbon. Nah, ini kita klik ribbon close. Nah, ini akan hilang. Kalau kita mau ganti dengan menu klasik, nah ini. Nah, kemudian kalau kita mau tampilkan toolbar drawing di menu tampilan klasik seperti ini. Nah, kita ketik saja di komen min toolbar. Nah, ini kita ketik langsung draw. Nah, ini untuk menampilkan menu drawing. Enter. Nah, kita klik show ini. Nah, ini adalah toolbar drawing. Nah, untuk menampilkan menu-menu toolbar lainnya, tinggal kita klik kanan di sini. Klik kanan, kemudian pilih AutoCAD. Nah, misalkan dimension. Nah, ini adalah toolbar untuk dimension. Kita simpan di sini, kita klik, kita drag. Kita tambahkan lagi, misalkan modify. Ini modify untuk edit drawing 2 dimensi seperti copy, trim, rotate, extend, offset, dan lain-lain. Nah, ini. Jadi kita tinggal menambahkannya di sini. Layer misalkan. Nah, ini menu untuk layer. Tambahkan lagi. Misalkan layout. Nah, ini layout. Kalau sini kita misalkan lagi kita insert. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal menambahkan apa yang kita perlukan. Nah, kalau modeling ini membuat objek solid, ini bisa kita tampilkan di sini. Nah, ini dan seterusnya tinggal kita pilih di sini saja di AutoCAD. Pilihan menu AutoCAD di sini tinggal kita klik mana yang mau ditampilkan. Nah, kita tinggal pindahkan, topokan. Nah, ini setelan untuk menu klasik di AutoCAD 2017. Nah, kemudian setelan ini kita simpan di workspace. Ini gambar simbol ini, simbol roda gigi. Kemudian kita klik save current as. Ini misalkan AutoCAD klasik. Nah, atau nama lainnya. Kita klik save. Nah, setelah itu kita lihat tampilannya di workspace-nya. Nah, ini seperti ini. Ada AutoCAD klasik. Ini aktif. Jadi kalau kita klik drafting and annotation, tampilannya berubah seperti ini. Nah, kalau kita mau kembali ke menu klasik, setelan kita klik pilihan di sini AutoCAD klasik.
ini tampilannya sesuai yang kita inginkan. Jadi kita tinggal menambahkan toolbar-toolbar di AutoCAD klasiknya seperti ini. Kita tinggal pindah-pindahkan ke baris toolbar. Nah, ini adalah tampilan untuk menu bar, menu klasik di AutoCAD. Nah, untuk kembali ke 3D modeling, kita klik workspace di sini, tinggal kita klik 3D modeling. Nah, ini adalah 3D modeling dengan menu-menu ribbon tab. Ini adalah tab panel tabnya. Nah, ini adalah salah satu antarmuka dari atau interface AutoCAD 2017. Di sini lembar kerja ini adalah dinamakan dengan workspace atau lembar kerja. Nah, ini model page. Kalau ini paper space namanya. Paper space ini fungsinya untuk hasil akhir atau untuk membuat print out dari gambar model space ini. Misalkan ini kita mau print, bisa kita menggunakan model space layout ini. Ini sebenarnya ini kita kalau menampilkan new layout di sini. Ini tinggal ini kita bisa ganti nama. Misalkan kotak. Nah, ini bisa kita ganti namanya. Kemudian enter. Nah, ini adalah layout kotak. Kalau kita mau nambahkan tinggal new layout. Ini adalah layout 1. Nah, ini layout 1. Nah, kalau kita ini berarti kita membuat layout baru. Tapi kalau kita mau menyamakan dengan kotak tampilan seperti ini, kita tinggal klik kanan di sini, kemudian move and copy. Nah, klik create and copy. Kemudian berada di mana, di antara mana. Misalkan set plan. Nah, kita klik OK. Nah, di sini ada kotak dalam kurung 2. Nah, ini kita bisa ganti. Misalkan kita ganti jadi bulat, enter. Nah, ini jadi tinggal klik 2 kali sini. Kita ketik. Nah, jadi nama-nama layout ini nggak boleh sama, jadi harus beda. Ini cara menambahkannya untuk baru ya, di sini tampilannya nggak sama. Jadi kalau kita mau ngeprint lembar kerja seperti ini, kita bisa dengan menggunakan form yang sama, ya tinggal kita klik kanan di sini, move and copy, sama dengan software di Excel. Nah, seperti itu, move and copy, taruh di mana, tinggal klik OK. Nah, ini di sini tampilannya seperti ini. Ini adalah layout. Nah, tampilan layout untuk akhir-akhir. Nah, sini kotak. Nah, ini adalah. Nah, kita tinggal tampilkan gambarnya di sini. Nah, ini adalah untuk layout hasil print out, untuk print out. Nah, ini di sini nama file sama dengan ini yang aktif. Kalau kita ada lagi di sini nama file yang lain, ini yang aktif, nama file yang sini.
Nah, ini adalah status bar, garis status. Ini kembali ke model. Nah, ini adalah icon WCS World Coordinate System, yaitu berdasarkan sumbu X dan Y. Jadi dia default aktifnya itu WCS. Kalau kita mau rubah tinggal pakai ketik UCS. Kita ketik UCS. Nah, ini tinggal taruh di mana UCS-nya. Tapi ini biasanya digunakan untuk membuat objek 3 dimensi. Nah, itu. Ini koordinat sistem di AutoCAD. Ada dua, ada WCS dan UCS. Ini World Coordinate System, yang satunya lagi User Coordinate System atau UCS. Nah ini adalah command line. Command line ini bisa untuk mewakili perintah-perintah yang di sini. Menu-menu yang ada di menu ribbon. Nah, misalnya buat garis, nah sini tinggal kita ketik line, enter. Nah, ini tinggal kita klik. Atau bisa juga di sini menu ribbon. Nah, ini draw ribbon, draw panel ribbon. Nah, ini klik. Nah, itu jadi banyak fungsi di dalam AutoCAD ini, bisa menggunakan menu ribbon, panel ribbon, bisa juga dengan command line. Nah, itu salah satu antarmuka, itu antarmuka dari AutoCAD. Nah, ini adalah untuk tampilan 3 dimensi. Nah, ini tampilan UCS seperti ini. Nah, ini sumbu UCS-nya atau UCS-nya. Koordinat sistem. Klik lagi home sini. Nah, akan seperti ini. Nah, ini untuk kembali ke itu, kita ketik plan ke Word plan, kita pilih current UCS atau kita pilih W. Nah, ini W itu World Coordinate System. Nah, ini penjelasan tentang antarmuka atau interface dari AutoCAD 2017. Nah, ini untuk merubah-merubahnya di sini. AutoCAD Classic. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau sudah simpan dia akan terus ada. Jadi walaupun sudah di close misalkan, kemudian kita tampilkan lagi AutoCAD-nya.
kita buka, open. Nah, ini tampilannya akan ke menu klasik, menu AutoCAD klasik. Nah, itu bagaimana cara merubah dari membuat menu AutoCAD klasik di AutoCAD 2017. Nah, ini kita merubahnya, buatnya caranya tadi sudah dibahas. Nah, ini kalau kita kembali ke 3 modeling, tinggal klik ke sini, 3 modeling. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Apabila ada pertanyaan silahkan di komen, share, like, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.